NIM 2001075000020. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang soal ujian tengah semester pendidikan keluarga. Pertanyaan pertama yaitu, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Dalam seperti ini, tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan membuat kita perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia yaitu, yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh-musuh dari luar negara sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Yang kedua, menghilangkan aktivisme atau tuntutan yang berlebih-lebihan dari warga negara, individu, dan kelompok. Yang kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama yaitu nilai kerja keras dan kerjasama. Dengan adanya nilai tersebut, maka tujuan bersama akan tercapai. Selain nilai kerjasama dan kerja keras, juga ada nilai saling menghormati dan saling menghargai. Sikap saling menghargai dan menghormati akan mencapai tujuan bersama saat seseorang diperlakukan secara bermartabat dan hormat oleh orang lain. Dan nilai yang terakhir yaitu saling mengerti satu sama lain. Mengerti satu sama lain merupakan kunci untuk tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transionalisme dan kewarganegaraan global? Transionalisme adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur. Transionalisme sebagai konsep, teori, dan pengalaman telah memperkaya literatur ilmu sosial. Dalam transionalisme merujuk kepada peningkatan integrasi fungsi proses yang bersifat lintas batas atau lintas hubungan individu, kelompok, lembaga, dan mobilitas di luar batas negara. Lalu, formula nasionalisme pada kewarganegaraan global, warga dunia adalah orang-orang yang menyadari akan perannya untuk dunia. Mereka yang tergerak oleh ketidakadilan sosial yang terjadi, mereka yang aktif dalam berkontribusi untuk masyarakat, baik masyarakat lokal Indonesia maupun masyarakat dunia. Mereka yang memiliki keinginan untuk membuat dunia menjadi lebih baik, dan mereka yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala macam tindakan yang telah mereka lakukan. 4. Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Yang pertama, melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental kesetiakawanan sosial, tenggang rasa, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, memelihara semangat, tekad, disiplin, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan. 5. Apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawabannya tentu saja tidak. Karena beberapa masalah yang ada, yakni perubahan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan. Hal-hal tersebut yang juga menjadi permasalahan kewarganegaraan ganda dalam memilih Indonesia sebagai status kewarganegaraannya. Permasalahan kewarganegaraan ini memang tidak bisa dipecahkan oleh Indonesia sendiri, tetapi dapat diberi saran Indonesia bisa membangun hubungan kerjasama bilateral dengan negara lain dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan tersebut. Namun dalam membangun hubungan bilateral dengan negara lain nantinya,
dalam masalah kewarganegaraan harus mengedepankan prinsip kepentingan Indonesia dalam status kewarganegaraan warganya. 6. Apakah elemen-elemen yang mengikuti kita sebagai bangsa dapat ditimbulkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Penjelasan konstruksi keindonesiaan pada dasarnya terbangun dari ruh dan elemen-elemen masyarakat yang heterogen baik secara suku, budaya, agama, bahasa, maupun alamnya. Para pendiri bangsa Indonesia sangat menyadari bahwa kebijakan harus selalu didasarkan pada prinsip demokrasi yang berbasis kebinekaan, keragaman karakteristik suku, bahasa, daerah, dan budaya. Tidak menjadi penghalang bagi pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Bangsa Indonesia membutuhkan kerjasama dan persatuan dalam menghadapi dinamika masyarakat. Untuk itu, perlu kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya mempersatukan bangsa demi tegaknya NKRI.